Salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan terkait dengan layanan kami, yaitu KADEK, Portal Self-Service dan Service Desk IT untuk pengelolaan layanan teknologi informasi di kampus. Kami di sini berkelompok berlima dengan anggota, yaitu saya, dengan NIM akhir 048 atas nama Nia, lalu ada Bagus Angga dengan NIM akhir 038, Maria Karisma dengan NIM akhir 072, Bunga Putri dengan NIM akhir 085, dan juga Natasha Lubis dengan NIM akhir 053. Latar belakang manajemen layanan kami. Kenapa teknologi informasi kampus itu penting? Karena untuk mendukung aktivitas akademik, administrasi, dan juga operasional kampus agar cepat dan efisien, serta memenuhi visi misi dari organisasi. Lalu permasalahan yang sering muncul akibat penggunaan layanan TI. Tentunya yang pertama yaitu proses pelaporan gangguan terkadang masih ad hoc atau masih menggunakan media lain seperti WhatsApp, email, dan komunikasi lisan sehingga informasi tercecer. Lalu informasi laporan tidak lengkap, sulit dilacak tanpa prioritas yang lengkap sehingga mengakibatkan keterlambatan layanan dan masalah lainnya yaitu arsip yang tidak terstruktur untuk evaluasi dan perbaikan layanan. Lalu adapun dampak layanan yang akan timbul apabila layanan tidak terstruktur, antara lain adalah efisiensi operasional menurun. Lalu ada gangguan proses pembelajaran dan juga administrasi. Dampak lainnya adalah sulit melakukan analis audit dan peningkatan mutu layanan IT dan juga penurunan kepercayaan sivitas akademika terhadap layanan TI akibat gangguan yang tidak terstruktur. Baik, selanjutnya yaitu solusi layanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi layanan KAHDEK atau Campus Helpdesk ini kami rancang sebagai solusi terintegrasi untuk seluruh layanan TI kampus. Dengan konsep single point of contact, nantinya semua laporan akan terpusat melalui satu portal ini sehingga masalah akan dapat cepat teratasi. Adapun produk intinya yang pertama yaitu portal self-service sebagai front-end pengguna, yang kedua ITSM platform yang menjadi back-end manajemen layanan, dan yang ketiga sistem autentikasi terpadu seperti single sign-on atau SSO. Next. Adapun beberapa fitur yang ada pada layanan kami ini, yang pertama yaitu tiket otomatis dan prioritas cerdas, di mana nanti setiap laporan pengguna langsung tercatat dalam sistem dan diberi prioritas otomatis. Yang kedua yaitu notifikasi real time untuk memudahkan pemantauan progres. Yang ketiga ada knowledge base untuk mencari panduan atau solusi dasar tanpa harus menunggu bantuan helpdesk, sehingga prosesnya akan lebih cepat. Yang keempat yaitu login SSO kampus, dan yang terakhir dashboard manajemen yang membantu pihak kampus memantau performa layanan. Next. Nah, selanjutnya gimana sih alur layanan ini bekerja? Jadi yang pertama dimulai dari login, kemudian tahap kedua mencari solusi melalui knowledge base, yang ketiga pembuatan tiket, yang kemudian sistem akan otomatis menentukan tingkat prioritas dan mengarahkan tiket ke tim yang sesuai, lalu masuk ke proses penanganan, yang dimana pada level 1, petugas helpdesk melakukan triage dan menangani masalah sederhana. Kemudian jika lebih kompleks, tiket akan dinaikkan ke level 2, dan untuk masalah kritis seperti bug atau isu keamanan, tiket akan ditangani oleh level 3. Kemudian setelah masalah beres, dilakukan validasi dan penutupan tiket, yang kemudian pengguna akan menerima survei CSAT sebagai indikator kepuasan layanan. Kemudian tahap terakhir ada analisis dan evaluasi manajerial, yang dimana keberhasilan portal KAHDEK diukur melalui indikator yang sudah kami siapkan. Selanjutnya yaitu untuk benchmarkingnya ada dua layanan yang kami ambil, yaitu layanan informasi dan bantuan LPDP dengan fitur utamanya yaitu sistem tiket bantuan, knowledge base, chatbot, login terintegrasi, notifikasi otomatis, lampiran dan dokumentasi, dan jam operasional dan jadwal terjadwal. Dengan fitur-fitur utama yang bisa kami adopsi untuk rancangan kami yaitu knowledge base yang lengkap dan terstruktur, notifikasi real time, knowledge base dengan tambahan prioritas tiket, login terintegrasi dengan akun resmi, dan antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Next slide. Untuk benchmarking yang kedua yaitu layanan informasi service desk ITS dengan fitur-fitur utamanya yaitu form tiket, cek tiket, knowledge base, register account, dan pop-up informasi umum layanan. Dari layanan ini, fitur-fitur yang bisa kami adopsi dan kami jadikan pembelajaran yaitu form tiket yang lengkap, cek tiket satu pelacakan, how to create tiket dan panduan PDF, dan jam layanan dan pengumuman yang bisa dimasukkan ke dalam layanan kami. Next slide. Lalu untuk service value systemnya ada 7 prinsip yang kami pakai di sini, yaitu yang pertama opportunity dan demand, yang kedua guiding principles, di mana tim pengembang menerapkan prinsip start where you are dan progress iteratively with feedback, yang ketiga governance, lalu ada service value chain, yang kelima ada practice, yang keenam ada continual improvement, dan yang ketujuh ada value, di mana hasil akhirnya adalah layanan TI kami bisa berjalan lebih cepat, transparan, dan terukur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang service value chain, yang dimana ini adalah alur aktivitas utama dalam
SFS yang digunakan untuk merespon demand dan untuk menciptakan layanan yang bervalue. Di sini layanan KD memakai studi kasus permasalahan akun SSO tidak dapat login ke LMS atau ke e-learning saat ujian sedang berlangsung. Di sini diimplementasikan melalui 6 aktivitas utama yang saling terhubung. Yang pertama ada plan, yaitu tim TIK telah menetapkan SLA untuk insiden login dengan MTTA kurang dari 30 menit dan MTTR kurang dari 8 jam. Yang kedua ada engage, mahasiswa melaporkan masalah melalui portal. Yang ketiga design and transition, sistem portal yang telah dirancang untuk mengklasifikasikan tiket secara otomatis dan menampilkan knowledge base berdasarkan kategori masalah. Yang keempat ada obtain and build, tim teknis atau L2 melakukan scaling up pada server autentikasi dan merestart layanan SSO. Yang kelima ada deliver and support, helpdesk atau L1 melakukan triage awal dan verifikasi status server dan mengekskalasikan tiket kepada L2 dan kemudian L3. Yang terakhir improve, setelah insiden ditutup, kita mengirim survei CSHT dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas knowledge base dan kecepatan respon. Di sini ada hasilnya, di mana semua indikator itu berhasil tercapai dan statusnya berhasil. Jadi studi kasus ini menunjukkan bahwa rancangan layanan TI kampus berbasis portal atau KD benar-benar dapat diterapkan dalam situasi nyata. Sistem berhasil memusatkan laporan, mempercepat penanganan, menyediakan data evaluatif, dan meningkatkan kepuasan pelanggan secara signifikan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 dimensi sistem KD. Yang pertama itu ada dimensi organisasi dan orang. Portal dirancang untuk mendukung struktur operasional yang jelas, yaitu service desk lead yang untuk mengelola operasional harian, agen L1 untuk menangani triage awal, dan tim L2 dan L3 menangani eskalasi teknis. Juga ada peran pengguna di sini. Yang selanjutnya ada dimensi informasi dan teknologi. Portal menggunakan teknologi web yang terintegrasi dengan sistem ITSM, SSO kampus, dan dashboard laporan. Yang ketiga ada mitra pemasok, vendor cloud, ISP, dan pengembang sistem berperan dalam pemeliharaan infrastruktur dan integrasi sistem. Dan selanjutnya ada aliran nilai dan proses, yaitu alur layanan dirancang end-to-end. Pertama pengguna login, selanjutnya mengakses knowledge base, membuat tiket, triage L1 atau awal, eskalasi L2 dan L3, selanjutnya penyelesaian, validasi, lalu survei CSAT. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pihak-pihak yang terlibat. Jadi layanan ini terdiri dari beberapa peran utama ya. Yang pertama itu adalah service owner, di mana beliau bertanggung jawab atas kualitas dan performa layanan. Lalu ada admin sistem yang memastikan server dan keamanan selalu stabil. Ada helpdesk level 1 sebagai kontak pertama pengguna untuk menerima dan menindaklanjuti laporan. Lalu tim teknis level 2 dan 3 yang menangani permasalahan teknis yang lebih kompleks. Dan juga di sini ada QF officer yang dimana bertugas memastikan kinerja layanan berjalan sesuai dengan standar. Lalu ada DPO yang menjamin keamanan data sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan ada manajemen TI kampus yang bertugas mengambil keputusan strategis dan kebijakan layanan. Baik, next selanjutnya. Baik, pada selanjutnya adalah model RACI yang telah kami rancang. Dari model RACI yang kami rancang ini terdiri dari mulai siapa yang melaksanakan tugas atau responsible, lalu yang memberikan masukan consultant, lalu yang bertanggung jawab atas hasilnya accountable, lalu yang perlu diinformasikan adalah informat. Jadi, model yang telah kami rancang ini membantu kami memastikan proses berjalan akuntabel, efisien, dan tidak saling tumpang tindih antara satu dan yang lainnya. Baik, terakhir adalah jalur eskalasi, di mana sistem ini menerapkan 3 level penanganan. Yang pertama itulah level 1 menangani masalah ringan, level 2 untuk gangguan teknis, dan level 3 untuk kasus kompleks seperti book system ataupun integrasi aplikasi. Jadi, setiap eskalasi tercatat otomatis di sistem sehingga lebih transparan dan mudah dipantau. Kolaborasi antara unit juga terus dijaga melalui rapat mingguan, evaluasi SLA bulanan, dan laporan kinerja rutin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran helpdesk ini sangat penting sebagai penghubung antara pengguna dan juga tim IT kampus untuk memastikan pengaduan dan permintaan layanan tersampaikan dengan jelas, terorganisir, dan juga efisien. Dengan strategi yang kami berikan yaitu adalah penerapan single sign-on dan juga role-based access control yang meningkatkan keamanan autentifikasi serta pengelolaan akses sesuai dengan peran pengguna dengan solusi dengan berbagai fitur seperti chatbot atau live assist, sistem tiket dengan prioritas knowledge base, dan juga monitoring yang real time. Sehingga portal ini dapat mempercepat dan penyelesaian masalah serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Saran pengembangan selanjutnya tentunya adalah melakukan visualisasi layanan dan pengukuran indeks kepuasan pengguna atau Customer Service Index untuk mendukung evaluasi dan pengembangan layanan di masa depan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan salam harmoni.